Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Kita bertemu lagi dengan materi kedua dalam suku banyak ya. Jadi untuk polinomial ini yang keduanya adalah kesamaan dan nilai dari suku banyak itu sendiri. Yuk kita lihat materinya. Nah, yang pertama itu kita lihat kesamaan suku banyak dulu. Jadi jika diketahui dua buah suku banyak berderajat n, ada suku banyak fx yang bentuk umumnya seperti ini, dan suku banyak gx bentuk umumnya juga seperti ini, maka jika fx sama dengan gx, dia dikatakan sama suku banyak tersebut apabila an sama dengan bn, artinya koefisien dari pangkat tertingginya itu juga sama, an kurang 1 sama dengan bn kurang 1. Ini juga sama, sampai terakhir nanti konstantanya juga bernilai sama. Maka dikatakanlah suku banyak tersebut sama dia ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Diketahui suku banyak 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 3 dikatakan sama dengan perkalian x kurang 2 dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ditambah r. Tentukan nilai dari a, b, c, dan r. Tentunya sebelum kita samakan, artinya ruas kanan ini harus kita sederhanakan dulu. Kita kalikan dulu sehingga bentuknya menyerupai dengan ruas kiri. Kita kalikan dulu sehingga nantinya 4x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 3 nilainya sama dengan ruas kanan. X dikali A jadinya AX pangkat 3, lalu X dikali BX jadinya BX kuadrat, X dikali C jadinya CX. Min 2 dikali A jadinya min 2 AX kuadrat, min 2 kali BX jadinya min 2 BX, min 2 kali C jadinya min 2 C, dan terakhir ditambah R. Kita susun dulu sesuai pangkat variabelnya. Berarti AX pangkat 3 nggak ada temannya. BX kuadrat itu dengan min 2AX kuadrat ya. Sehingga kita buat kurung saja. Dalam kurung B dikurang 2A kali X kuadrat. Lalu yang variabel X ada CX, ada 2 BX. Kita gabung lagi, berarti ditambah dengan dalam kurung C dikurang 2B X. Dan terakhir yaitu konstanta, ada negatif 2C dan R. Berarti dikurang 2C ditambah R. Inilah yang nilainya nanti bakalan sama dengan 4X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 3. Gampang sekali, Anda Ibu tinggal samakan yang koefisien dengan variabel pangkat tertingginya sama. Artinya di sini nilai A otomatis dapat kita peroleh langsung ya. A nilainya itu sama dengan 4 karena ini 4x pangkat 3 sama dengan AX pangkat 3. Lalu yang berpangkat 2, 2x kuadrat itu nilainya sama dengan B dikurang 2A. Artinya nilai dari B dikurang 2A itu sama dengan 2 yang ini. Ya, 2 yang ini. A-nya kita udah dapat, berarti kita tinggal cari nilai B. B dikurang 2 kali 4 yaitu 8 sama dengan 2. Maka nilai si B yaitu 2 tambah 8, 10. Itu poin yang kedua. Lalu mencari nilai si C. Untuk mencari nilai si C berarti kita perhatikan yang variabel dengan pangkat 1 ya. Tapi di sini bagian kiri tidak ada, tidak masalah. Berarti kalau dia tidak ada, C kurang 2B itu nilainya adalah 0. Karena yang pangkat 1 di kanan tidak ada di kiri, artinya nilainya sama dengan 0. Kita ganti nilai si B. Jadi kita sudah dapat nilai A-nya 4, nilai B-nya 10. Kita ganti nilai si B. Berarti C dikurang 2 kali 10, berarti 20 sama dengan 0. Otomatis nilai C itu 20. Dapat kita nilai si C.
terakhir kita cari nilai R, yaitu dengan menggunakan kesamaan yang 3 konstanta. 3 sama dengan negatif 2C ditambah R. Kita tulis dulu. Jadi 3 itu nilainya sama dengan, kita pindahkan dulu 3-nya. Di negatif 2C ditambah R itu nilainya sama dengan 3. C kita udah punya nilainya, berarti negatif 2 kali 20 yaitu 4, negatif 40. Ditambah R nilainya sama dengan 3. Berarti nilai dari R yaitu 3 tambah 40, yaitu 43. Oke, kita sudah dapat nilai dari semua variabel, koefisien dari variabel-variabelnya. Contoh yang kedua, tentukanlah nilai M dan N agar 3x tambah 4 per x kuadrat kurang x kurang 2 nilainya sama dengan M per x tambah 1 tambah N per x kurang 2. Nah, tentunya kalau kita bertemu dengan pecahan dengan penyebut yang berbeda, itu penyebutnya harus kita samakan dulu. Artinya yang menjadi penyebut barunya adalah perkaliannya x tambah 1 dikali x kurang 2. Lalu kita samakan penyebut x tambah 1 dikali x kurang 2 itu kalau dibagi dengan x tambah 1 maka tersisalah x kurang 2. Berarti x kurang 2 naik ke atas. M dikali x kurang 2 ditambah N dikali dengan x tambah 1. Jadi kamu kali silang saja biar ketemu nilai yang pasnya ya. Lalu kita samakan dengan ruas kiri. 3x tambah 4 per x kuadrat kurang x kurang 2 itu sama dengan kalikan lagi mx dikurang 2m ditambah nx ditambah n kali 1 yaitu n per ini kalau digabung menjadi x kuadrat min 2 kali x min 2x 1 kali x tambah x 1 kali negatif 2 kurang 2. Yuk kita samakan lagi bentuknya seperti ruas kiri, artinya kita susun sesuai ruas kiri. Yang pangkat 1 berarti di sini x-nya yang berpangkat 1 ada 2 ya. Jadi kita posisikan dia sama m ditambah n dalam kurung min kali x. Sementara yang konstanta itu min 2m dan n juga kita gabung di min 2m ditambah n per penyebutnya x kuadrat min 2x tambah x min x kurang 2. Nah, Anda perhatikan di sini yang namanya penyebutnya itu nilainya sudah sama. Kalau sudah sama, artinya kita nggak perlu menyamakannya lagi. Kita cukup menyamakan dari segi pembilangnya. Pembilangnya untuk x berpangkat 1, itu koefisiennya di bagian kanan adalah m tambah n, sementara di bagian kiri yaitu 3. Maka kita dapatlah persamaan yang pertama, m ditambah n itu sama dengan 3. Lalu, negatif 2m dan n yang merupakan sebuah konstanta itu nilainya sama dengan positif 4. Maka kita dapat persamaan yang kedua, min 2m ditambah n nilainya sama dengan 4. Anda ingat lagi materi eliminasi waktu SMP untuk mendapatkan nilai variabelnya. Ini kita kurang sehingga n-nya habis. M dikurang negatif 2m jadinya 3m. 3 dikurang negatif 4 itu negatif 1. Maka dapatlah nilai m-nya negatif 1/3. Lalu m ditambah n itu nilainya adalah 3. M adalah min 1/3 ditambah N sama dengan 3. Maka nilai N yaitu 3 ditambah 1/3, yaitu 10/3. Oke, jadi sini kita sudah dapatkan nilai M-nya min 1/3 dan nilai N-nya adalah 10/3. Demikianlah cara mencari
nilai M dan N jika diketahui sebuah persamaan dalam bentuk pecahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai dari suku banyak. Jika diketahui sebuah fungsi f(x) 3x kuadrat tambah 7x sama 1, hitunglah nilai suku banyak itu untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, di sini nilai dari x-nya sudah diketahui. Artinya, yang namanya mencari nilai dari suku banyak, itu kita mensubstitusikan nilai x ke suku banyak tersebut. Substitusi. Jadi kita tinggal ganti nilai x-nya. Maka untuk x sama dengan 0, maka nilai dari suku banyaknya kita tulis f0, yaitu 3 dikali 0 kuadrat tambah 7 kali 0 ditambah 1. Maka hasilnya yaitu 1. Untuk x sama dengan 2, berarti f2. Maka nilainya yaitu 3 dikali 2 kuadrat tambah 7 kali 2 ditambah 1. 3 kali 4, 12 ditambah 14, berarti 26 tambah 1, 27. Jadi inilah nilai suku banyak untuk x sama dengan 0 adalah 1, dan untuk x sama dengan 2 adalah 27. Ini dengan cara substitusi. Selanjutnya kita akan coba mencari nilai suku banyak dengan metode Horner. Mungkin ini adalah metode baru yang akan kamu pelajari, metode Horner. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita urutkan terlebih dahulu suku banyak kita dalam pangkat dari tertinggi ke terendah. Artinya di sini ada x yang berpangkat 4, ada x berpangkat 3, ada x berpangkat 2, kan nggak ada di sini ya, berarti kita tulis saja dulu 0x berpangkat 2, ada yang berpangkat 1, dan ada konstanta. Lalu kita ambil koefisien-koefisiennya. Berarti depan ini adalah 1, lalu ada di sini negatif 10, ada 0, ada di sini juga 1, dan di sini negatif 8. Kita urutkan, kita tulis dalam bentuk berurut 1, negatif 10, 0, 1, dan negatif 8. Lalu kita buat bagannya seperti ini. Lalu x sama dengan 10 katanya, berarti nilai x kita letakkan di posisi kiri. Ini nilai x. Sementara yang menjadi nilai dari suku banyaknya nanti, itu adalah angka yang berada di pojok kanan bawah. Oke, bagaimana caranya? Langkah pertama yaitu kamu turunkan dulu angka 1. Berarti angka 1 turun di sini. Lalu kamu kalikan dengan 10 kali. Setelah dikalikan dengan 10, posisikan hasilnya di sini. Nah, gitu. Berarti 1 kali 10 yaitu 10. Dan ke bawah kita jumlahkan. Negatif 10 tambah 10 yaitu 0. Ulangi metode yang sama. Kalikan lagi. 0 kali 10 yaitu 0. Taruh di sini. Jumlahkan lagi 0. Kalikan lagi. 0 kali 10, 0. Jumlahkan lagi 1. 1 kali 10, 10. Negatif 8 tambah 10 adalah 2. Maka nilai dari suku banyak ini adalah 2. Jadi metode Horner itu lebih sederhana karena kita tidak perlu mengalihkan dan memangkatkan sebuah angka sampai pangkat 4 seperti ini. Jadi kalau misalkan kita gunakan substitusi, kamu akan memangkatkan 10 sampai pangkat 4. Tapi dengan metode Horner kita langsung gunakan di sini dengan memanfaatkan koefisien-koefisien dari variabelnya. Nah, sedangkan contoh yang keempat, ini juga sama. Kita akan coba metode Horner. Ini pangkat 3, koefisiennya berarti 1. Sini pangkat 2, negatif A. Pangkat 1 ada 3, dan konstantanya ada 2. Tentukanlah nilai A agar suku banyak berikut mempunyai nilai negatif 3 untuk X sama dengan 1. Kita ambil dulu koefisiennya tadi.
1, negatif A, 3, dan 2. Lalu kita buat bagannya, lalu di sini nanti bagian nilai. Kita isi nilainya yaitu negatif 3. Untuk X sama dengan 1. Taruh posisinya di kiri. Lalu kita lakukan penjumlahan. Nih, kita jumlahkan. Kita bandingkan hasilnya. 1 dikali 1 yaitu 1. Negatif A dikali 1 berarti, negatif A tambah 1 berarti 1 kurang A. Dikali 1 berarti 1 kurang A. Jumlahkan sama 3 berarti 4 kurang A. Dikali 1 tetap 4 kurang A. Sehingga di sini kita jumlahkan nilainya sama dengan negatif 3. Berapakah nilai A? 2 ditambah 4 kurang A, itu nilainya adalah negatif 3. Maka 6 kurang A nilainya adalah negatif 3. A nilainya yaitu 6 tambah 3, 9. Kita perolehlah nilai A-nya sama dengan 9. Nah, ada metode yang kedua, masih metode Horner, cuman dengan cara yang lebih cepat. Kita cobakan. Di sini kita ambil koefisiennya, caranya sama. 3, 2, lalu kita buat bagannya. Dengan hasilnya juga posisinya di sini yaitu negatif 3. Di sini nilai X-nya 1 sama. Lalu di sini kita jumlahkan seperti biasa. Angka 1 turun, 1 kali 1, 1. Nah, pada saat kita mentok di sini ada sebuah variabel, maka kita mulai dari belakang. Jadi, 2 ditambah berapa yang hasilnya negatif 3? Yaitu 2 ditambah berapa yuk? Tambah supaya hasilnya negatif 3. Itu negatif 5. Jadi kita isi dulu bagian yang dari belakang. Kita mulai dari sini. Setelah itu kita membagi untuk mendapatkan bagian yang di bawah. Jadi mendapatkan bagian di bawahnya dengan cara membagi. Sementara kalau bagian di atas diperoleh seperti ini tadi dengan cara dikali. Oke. Negatif 5 dibagi 1. Nilainya adalah negatif 5. Kita turun ke bawah. Jadi kita ke sini perginya. Kalau tadi dari 1 ke atas. 3 ditambah berapa supaya hasilnya negatif 5? Itu 3 ditambah negatif 8. Oke. Lalu mundur lagi. Negatif 8 dibagi 1. Mundur lagi ke bawah. Berarti nilainya juga negatif 8. Sehingga kita peroleh sebuah kesamaan baru. Hanya ini. Negatif A ditambah 1 nilainya sama dengan negatif 8. Negatif A sama dengan negatif 8 kurang 1, negatif 9. Maka nilai A sama dengan 9. Nah, dengan metode ini, lebih sederhananya kita tidak menggunakan variabel-variabel yang banyak dalam operasi Horner kita. Jadi cukup satu variabel yang tidak diketahui berada di sini. Selebihnya itu adalah angka. Itu bedanya dengan yang sebelah kiri. Jadi silahkan kamu gunakan bentuk yang menurut kamu lebih gampang ya. Baiklah, demikian dulu materi untuk pertemuan kedua di KD kedua ini ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.